Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Kalau lo mau selidikin ini lebih lanjut, lo harus siap untuk tahu banyak hal. Viewers, itulah sekilas cuplikan mengenai series terbaru garapan Vision Plus yang berjudul Second Account. Berikut penjelasan Rick Suravani, Head of Original Content Production Vision Plus, dan Giovanni Rustanto selaku Director Original Series Second Account. Alhamdulillah hari ini kita udah launching untuk original series terbaru Vision Plus berjudul Second Account. Second Account merupakan fenomena di netizen, fenomena di anak muda sekarang, di mana merupakan rata-rata punya second account ya, baik itu untuk sekedar punya account kedua ataupun untuk stalking dan lain-lain. Jadi fenomena ini yang kita angkat di second account. Dibintangi oleh Givina, Naura Hakim, Mbak Ruth Marini sendiri yang sekaligus berperan sebagai produser di sini. Penulisnya juga Deo Mahameru. Jadi yang beda sih sebenarnya, I think genre-nya agak mix gitu loh, antara ini thriller, ini drama, or ini family. So itu yang membedakan mungkin ya jadi sangat kompleks, banyak layer. Sebagai rumah produksi yang kerap merilis berbagai original series yang sukses menarik minat pemirsanya, Vision Plus selalu konsisten merilis berbagai series dengan tema yang relate dengan pemirsa setianya seperti Second Account yang bergenre thriller ini. Dengan beragamnya genre yang ditampilkan Vision Plus, dengan hadirnya Second Account, kita berharap mudah-mudahan ini bisa diterima viewernya Vision Plus. Semoga dari sini kita bisa banyak belajar ya, bahwa teknologi itu tidak selalu mendatangkan kebaikan, tapi ada sisi buruknya. Tapi sekali lagi kita belajar dari tampilan second account ini, apa yang kita bisa hindari dari impact dari teknologi. Insya Allah kita lihat sambutan penonton, mudah-mudahan bagus. Kalau misalnya bagus, mungkin tidak beruntuk kemungkinan untuk kita melakukan season 2-nya. Aku mencoba pengen lebih grounded aja sih ke penonton Indonesia, biar apa ya, semuanya bisa relate dengan cerita yang mungkin cukup kompleks, tapi aku mencoba meminimalisir supaya lebih grounded aja ke penonton biar bisa enjoy gitu. Lantas kira-kira apa saja challenge yang harus dihadapi saat memproduksi Second Account ini? Kesulitan sebenarnya ya mungkin bukan aktor sih, tapi teknis ya kali ya. Mungkin kesulitan di waktu juga yang cukup lumayan padat sih sebenarnya. Tapi kalau aktor udah ini sih, untungnya aktornya sangat berenergi semua, jadi udah deep dive into the character, jadi nggak terlalu sulit sih. So I'm thankful for the actors. Second Account tentunya mengingatkan kita pada perilaku generasi kekinian. Ya, semua juga tahu kalau Gen Z adalah anak-anak masa kini yang sangat aktif untuk berinteraksi di sosial media. Walaupun terbilang sering memamerkan keseruan aktivitas di sosial media, namun ada beberapa part yang seringkali di-keep hanya untuk circle terdekat saja. Disitulah Second Account, sebuah sosial media diperlukan. Berikut penuturan Ruth Marini, salah satu cast sekaligus produser dari series Second Account. Aku di sini selain sebagai produser membintangi sebagai Vera. Vera itu polisi yang dia sebenarnya kunci atau benang merah dari segala peristiwa yang kemudian akan ada di dalam series ini gitu loh. Lewat karakter Vera, saya ingin mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus kita miliki fakta kebenarannya. Jadi kan kalau Vera itu bagaimana bukti-bukti itu harus nyata, bagaimana sebuah peristiwa itu jangan hanya sekedar rumor, tapi ada buktinya gitu loh. Sosial media itu kan betul dia bisa mengungkap, tapi kan itu kan bisa jadi second account gitu. Jadi bukan berarti itu adalah fakta sebenarnya gitu bagi.
Sebagai cast yang dituntut untuk bisa berakting di depan layar, serta produser yang ikut bertanggung jawab untuk urusan produksi di belakang layar. Bagaimana Ruth bisa memikul beban pekerjaannya tersebut dalam waktu yang bersamaan? Tantangannya tentu saja bagaimana membagi porsi pekerjaanku sebagai produser. Itu kan tentu saja teman-teman tahu lah bagaimana harus memikirkan jalannya produksi ini kan. Tapi di satu sisi ya sebagai aktor, nah itu tadi aku katakan bahwa bagaimana aku memanage itu. Ini ada bagian waktu aku masuk sebagai karakter, ini adalah bagian atau waktu aku bekerja sebagai produser gitu. Kebetulan sekali aku memang ada partner-partner yang ready gitu loh. Aku kan berdua sama Mas Rizky Jarkasih, Mas Ajo. Nah itu dia juga partner aku sebagai produser. Jadi ketika aku akan mengambil peran sebagai aktor, Mas Rizky yang menggantikan. Selain Ruth Marini, ada 2 cast lain yang juga terlibat dalam series Second Account. Mereka adalah Nora Hakim dan Givina. Dan di sini aku berperan sebagai Dewi. Jadi Dewi ini tuh dia seorang kakak, dia sayang banget sama keluarganya. Dan di keluarga ini tuh dia itu penghangat. Jadi dia yang mengeratkan hubungan antara adiknya dan bapaknya. Karena kita kehilangan ibu kita. Dan Dewi ini dia tuh orang yang feminim, cuman dia kejebak di dunia maskulin karena bokapnya itu kerja di bengkel. Dan ada suatu saat dimana akhirnya Dewi mikir kayak, oh gue mau stop nih gitu. Akhirnya dia pindah ke Jakarta dan disitulah dia mulai terperangkap dengan dunia gelap. Rini itu sebenarnya dari arahannya Mas Gio sebagai director, beliau itu selalu mengingatkan kita kalau Dewi dan Rini itu bagaikan api dan air. Rini itu air, Dewi itu api. Jadi ya seperti sifat air pada umumnya aja gitu. Air itu lebih ke kalem, mendem, terus ya lebih cool dan cuek aja gitu. Tapi kalau Dewi, dia justru yang berapi-api, dia yang memberikan kehangatan di keluarga itu. That's why ketika Dewi ini tiada, Rini itu sangat terpukul gitu. Karena menurut dia, Dewi itu adalah sosok kakak tapi juga figur ibu buat dia. Setiap pelaku seni peran pastinya memiliki beban dan tanggung jawab untuk bisa memainkan karakternya sebaik mungkin. Lantas bagaimana cara Nora dan Givina saat mendalami karakter mereka di Second Account ini? Kalau boleh jujur, aku kayak lebih 90% kesulitan sih gitu. Karena yang tadi kalian sudah lihat, Dewi ini tuh adegannya plus-plus semua ya gitu. Dan dimana menurut aku itu sangat susah untuk memerankannya gitu. Jadi aku harus melakukan riset yang banyak gitu. Jadi aku benar-benar kesulitan, apalagi aku juga ada adegan nyanyi yang dimana aku tuh sebenarnya nggak bisa nyanyi gitu. Jadi aku waktu itu cuma dapat workshop tuh cuma 2 hari. Itu aku kesulitan banget sampai pas aku lagi adegan scene itu, setelahnya aku tuh nangis gitu. Pendalaman khusus sih sebenarnya nggak ada, tapi menurut aku mendapatkan karakter ini lumayan menarik. Karena aku merasa aku mendapatkan karakter ini itu dari cerita teman-temanku sendiri. Jadi ketika kita workshop, kita ngobrol kan. Kita ngobrol, kita nggak nyentuh skrip, tapi kita lebih ke cerita luka kita masing-masing dalam hidup kita tuh apa sih. Dan itu kan sekaligus bonding tuh. Nah, menariknya dari luka teman-teman itu semua aku kumpulin untuk jadi karakter ini itu. Kenapa dia bisa menjadi cewek yang let's say naif dan ugal-ugalan dan sangat ekspresif kali ya ketika marah atau kesel gitu. Jadi aku sangat terbantu dengan pemain-pemain lain. Second Account bukanlah series pertama yang mengusung genre thriller. Nah, kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh Second Account yang membuatnya berbeda dari series sejenis hingga para pecinta thriller wajib menonton series satu ini? Semua karakternya memiliki plot twist masing-masing dan aku tuh sukanya plot twist-nya tuh bener-bener parah banget sih gitu loh. Bahkan kayak aku tuh udah ngeceritain full waktu itu ke teman-teman aku, dan teman-teman aku sampai yang kayak oke, gue bakal nonton gitu. Jadi aku pas ngasih ceritanya tuh bukan dari POV aku yang main, tapi POV dari orang yang kayak misalkan aku cuma ngasih sinopsisnya doang gitu. Jadi benar-benar kayak it's very dark and twisted tale, dan menurut aku ceritanya ini tuh fresh banget karena imajinasinya tuh liar aja sih skripnya. Menurut aku teman-teman harus nonton karena dunia di Second Account ini tuh dunia yang sangat dekat dari kita semua ya.
Karena siapa sih yang nggak punya second account zaman sekarang? Aku pun punya, walaupun aku nggak terlalu make gitu. Tapi entah itu just for fun, entah itu emang kita memiliki sisi kita yang lain dan nggak pengen kita tunjukin ke semua orang, jangan lupa akan konsekuensinya, itu aja sih. Jadi semacam memberi tahu ke kita tentang kenikmatan dunia maya itu, tapi di satu sisi ada konsekuensi dari dunia itu. Nah, bagaimana viewers, makin penasaran kan? Makanya jangan lewatkan original series Second Account ya di Vision Plus. Nah viewers, bila sebelumnya kita sudah membahas karakter Nora Hakim yang memerankan sosok Dewi dan Givina yang bermain sebagai Rini dalam Second Account, kali ini kita akan melihat barang-barang apa saja sih yang dibawa oleh Nora dan Givina di dalam tas mereka. Pasti kalian kepo juga kan? Kita intip sama-sama ya. Ini tas aku karena hari ini temanya blue, aku pilih tas yang ini. Sebenarnya isinya dikit banget ya guys, karena aku suka yang compact. Nah iya makanya. Kalau aku yang penting itu harus ada dompet. Dompetnya juga yang begini aja kayak card holder supaya ringkas gitu. Dan aku cashless gitu. Terus paper oil, nggak boleh ada merek ya. Paper oil supaya minyak-minyak di muka kita terkendali ya. Terus perlip penani kayak lipstick. Itu penting sih. Bener. Iya, kamu tahu sih, bagus banget ya. Ini ada lip balm sama ada lip glossnya. Terus karena aku setiap hari pakai soft lens, otomatis kan bikin mata kering tuh. Makanya aku pakai ini. Ini pakai tetes mata. Sama terakhir, aku selalu bawa gula stevia. Itu apa? Gula. Biar apa? Biar kita tidak menggunakan gula-gula pasir ya, sesimpel itu aja sih aku. Alih-alih menunjukkan isi tasnya, Givina justru masih penasaran dengan satu item yang dibawa oleh Nora. Itu bawa gula tuh sejak kapan? Dari dulu kah apa? Baru sih sejak 2 tahun yang lalu. Itu baru atau udah lama? Lama. Oh lama ya? Jadi pas main kita syuting bawa gula? Enggak sih sejujurnya. Entah kenapa enggak. Jadi pakai gulanya itu kalau misalkan lagi mau minum Iya gitu. kayak bikin teh, kopi gitu kan atau pakai gula pasir. Oh, itu biar apa kalau boleh tahu? Ya udah coba yuk tasnya Naura mana? Setelah Givina, kini giliran Nora memperlihatkan barang-barang yang ada di dalam tasnya yang berukuran cukup besar. Hai guys, jadi tas aku tuh lumayan gede ya gitu. Ya juga can see ini gede. Terus bentukannya bintang, lucu karena second account bintang. Kenapa bintang? Kenapa? Bersinar. Oh Bersinar. Coba Manifest. cecerin. Waduh. Lo kan banyak kan? Iya. Maaf ya guys, ini bakal lama. Tapi nggak apa-apa. Pertama handphone. Kamu tadi nggak bilang handphone kamu? Betul juga Iya. ya. Aku memang ninggalin ya udah ya. Handphone, ini handphone ya of course, siapa sih nggak pakai handphone. Terus aku selalu bawa ini karena aku pakai kacamata aku silinder 4. Jadi aku selalu bawa ini dan ada kacamata baca AQ. Terus aku bawa dompet. Tuh, ini dompet aku dan aku itu selalu bawa digicam aku. Jadi kayak cekrek gitu. Itu juga berguna untuk saya ya. Jadi kalau mau numpang-numpang foto pakai kamera dia. Betul. Dan kacamata hitam. Dan ini jadi ini tuh sebenarnya surat-surat dari cowok aku gitu. Oh, surat. Cute. Ya ampun, cute. Jadi kayak kalau misalkan aku lagi masukan sedih kayak aku tinggal Coba buka lihat, surat-surat kasih dari lihat cowok aku part-part. aja. Cantik, cuci ya. Terus kayak ada tulisannya gitu. Gemes ya, penyemangat. Tak hanya surat cinta dari pacarnya yang sangat sweet, nyatanya Nora membawa beberapa item tambahan lain loh. Karena kita tuh suka kayak saling ngasih surat gitu guys. Cute ya. Dan power bank, karena handphone aku baterainya bocor banget, jadi aku selalu bawa power bank kemanapun itu. Bawa apa lagi lo? Akta kelahiran nggak lo bawa? Dan ini, karena aku ada asma, jadi aku selalu bawa Ventolin kayak. Wah, aku bisa nafas. Dan ini lipstick dan concealer karena bawah mata aku lumayan banget dan selalu bawa untuk touch up. Oh gitu ya. Gitu. Ini pasti semua cewek-cewek pasti kalian hari ini. Dan
Ini sebenarnya aku biasanya nggak bawa ini, cuman kayak aku lagi pengen bawa aja ini tuh kayak oil buat rambut gitu. Ini oil rambut gitu. Jadi kayak biar sehat. Ya. Dan parfum gitu. Karena tadi aku sini naik Gojek dan aku takut bau jadi kayak Wangi semas ya. yes gitu. Karena kalau misalkan wangi kayak lu wangi banget gitu kan senang ya kita dengar. Tapi ada nggak hari ini yang gituin lu? Nggak ada. Ya, aku positif thinking guys. Bener. Karena gedung MNC Tower, Inews Tower ini wanginya lebih-lebih daripada kita ya. Iya. Terus aku bawa AirPods. Jadi kalau misalnya aku lagi menyendiri aku tuh pakai. Dan aku tuh biasanya aku selalu pakai AirPods tapi aku nggak mendengarkan lagu. Oh, biar nggak dideketin orang. Iya. Iya. Kira-kira begitu, what's Terima in my kasih, bag, guys. what's in our bag Yoi. ya. Semoga kalian terhibur dan mencontoh Jangan contoh seperti saya, berat. barang-barang kami gitu. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Viewers, pastinya kalian sudah melihat musik video terbaru kolaborasi Rosé Blackpink dengan penyanyi yang belum lama ini menggelar konsernya di Jakarta. Yap, kita tengah membahas Bruno Mars. Kolaborasi single yang bertajuk Apatu. Apatu berasal dari bahasa Korea yang memiliki arti apartemen. Pada video musik yang dirilis pada pertengahan bulan Oktober lalu itu menampilkan gaya busana Bruno Mars dan Rosé yang sangat serasi dengan mengusung gaya busana pop punk. Gaya busana ini mengingatkan kita pada tren Y2K yang pada masanya dipopulerkan oleh penyanyi Avril Lavigne pada era 90-an. Pada video musik yang memilih latar sebuah studio dalam nuansa pink, kedua penyanyi ini kompak dalam satu gaya busana yang sama. Untuk detail, padanannya Rosé memilih inner berupa tank top warna putih yang dilayer dengan jaket kulit yang kembar dengan teman duetnya. Ternyata merupakan rilisan rumah mode Yves Saint Laurent yang dipadukan dengan leather miniskirt dari Acne Studios. Ada beberapa aksesoris yang dikenakan oleh Rosé, di antaranya merupakan brand Tiffany & Co untuk hairdo-nya. Rambut pirang Rosé dibuat iklan digelung ala ke dalam. Sementara itu Bruno Mars menggunakan white t-shirt dibalut dengan leather jacket. Pada bagian pinggangnya Bruno melilitkan kemeja motif tartan warna hitam merah. Untuk aksesorisnya pelantun Die With A Smile itu tetap mengenakan topi bergaya terbalik dan kacamata hitam yang selama ini menjadi ciri khas Bruno Mars. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.